Suku Korowai. Suku Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 36 tahun yang lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda yang bernama Johannes Veldhuizen. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 jiwa. Salah satu keunikan dari suku ini yaitu selain karena mereka menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 sampai dengan 50 meter. Mengapa suku Korowai membangun rumah di tempat yang tinggi? Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bukan tanpa alasan. Mereka bertujuan agar mereka terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini takut terhadap serangan laleo atau iblis yang kejam. Lalu, apa itu laleo? Mereka beranggapan bahwa laleo merupakan makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan laleo ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk dalam penduduk mereka. Bahkan, orang-orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Suku Korowai ini cukup populer di mancanegara. Ada beberapa alasan mengapa mereka bisa begitu dikenal. Yang pertama tentu saja adalah karena kehebatan mereka membangun rumah di atas ketinggian. Suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi rumahnya. Kemudian, pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Seluruh bahan yang mereka gunakan untuk membangun rumah adalah bahan material murni dari alam. Kerangka rumahnya terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian, mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun-daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu, semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya, proses pembuatan rumah mereka memakan waktu 7 hari. Meskipun bahan yang digunakan berasal dari alam sekitar, rumah mereka sangat kokoh dan mampu menahan berbagai hantaman cuaca yang cukup ekstrim. Alasan kedua mengapa suku Korowai begitu populer adalah karena mereka sampai saat ini masih mempertahankan tradisi kanibalisme yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Mengapa suku Korowai kanibal? Ada alasan tertentu yang mengharuskan kanibalisme terjadi di lingkungan suku Korowai. Penyebabnya adalah kanibalisme dilakukan sebagai hukuman bagi Kakua. Kakua adalah orang yang dipercaya sebagai dukun atau ahli sihir. Jadi, perilaku kanibalisme hanya akan dilakukan kepada orang-orang tertentu yang diduga sebagai dukun atau Kakua. Budaya tersebut dilakukan sebagai sistem peradilan pidana bagi masyarakat suku Korowai. Orang yang menjadi Kakua dipercaya dapat menyebabkan kematian anggota suku yang lain karena mereka bisa melakukan sihir, sehingga mereka harus dihukum. Hukuman tersebut semacam hukuman mati, tetapi jasadnya tidak dikuburkan. Suku Korowai meyakini bahwa Kakua bisa bangkit kembali. Mereka dianggap bukan manusia lagi dan sudah menjadi zombie. Sehingga ada sebuah prosesi di mana mereka memisahkan tubuh dan memakan daging orang yang diduga sebagai dukun atau Kakua. Dalam prosesi tersebut, suku Korowai tidak melibatkan wanita hamil dan anak-anak. Setelah selesai prosesi yang cukup mengerikan itu, masih ada prosesi lain yang harus dilakukan, yaitu mereka akan bernyanyi dan memukul-mukul dinding rumah tinggi mereka dengan kayu selama semalaman. Tidak hanya Kakua, suku Korowai juga akan menghukum warganya yang melakukan kejahatan membunuh, mencuri istri orang lain, merusak sistem pertahanan, serta merusak persediaan makanan mereka. Jadi jelas, mereka tidak memakan daging manusia untuk konsumsi sehari-hari seperti di film-film. Perburuan hewan tetap dilakukan oleh suku Korowai untuk memenuhi kehidupan makan. Biasanya mereka memakan daging ular, kadal, rusa, babi hutan, hingga larva kumbang. Selain berburu, suku Korowai juga menangkap ikan dan udang di sungai.
Budaya kanibalisme suku Korowai disalahpahami sebagai budaya makan untuk konsumsi sehari-hari mereka. Persepsi keliru ini kemudian terus menyebar. Saat ini, budaya kanibalisme di suku Korowai sudah sedikit demi sedikit ditinggalkan, walaupun masih ada. Kontak dengan dunia luar menjadi salah satu faktor berkurangnya sistem hukuman tersebut. Mereka juga mulai diberikan pengetahuan agama seperti Protestan, Katolik, ataupun Muslim. Terbukanya suku Korowai juga terlihat dari diterimanya para peneliti hingga berbagai video dokumenter yang telah ditayangkan oleh stasiun TV. Saya berharap kemurnian tradisi dan budaya suku Korowai tidak hilang di telan zaman. Seiringnya dengan mulai banyaknya wisatawan ataupun campur tangan orang dari dunia luar ke dalam masyarakat suku Korowai. Cukup sekian informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah sedikit wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya.